Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And I hope you are fine too. Do you have a breakfast today? Wah, Masya Allah, good. Okay students, today we will learn about hidup bersih dan sehat. Masih di tema 4, kita memasuki subtema 2, yaitu hidup bersih di sekolah. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, but before that, please say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, please open your book page 48. Silakan teman-teman dibuka buku tematik teman-teman halaman 48. Nah teman-teman, mari perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar tersebut kita lihat ada beberapa siswa yang sedang membersihkan kelas. Nah, yuk kita baca ceritanya seperti apa ya. Kelas Made selesai digunakan belajar, menjadi kotor dan berantakan. Untuk itulah di kelas Made dibuat kelompok piket. Kelompok piket bertugas untuk membersihkan kelas. Piket kelas dikerjakan secara bergantian setiap hari. Petugas piket harus melaksanakan tugasnya dengan bergotong royong. Nah, teman-teman, di sini Made dan teman-temannya sedang membersihkan ruang kelasnya yang kotor dan berantakan. Nah, di sekolah Made dibentuklah regu piket ya. Regu piket itu gunanya untuk membersihkan kelas. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk bergantian setiap harinya membersihkan kelas. Nah, regu piket ini melaksanakan tugasnya bergantian setiap hari. Nah, manfaatnya ada regu piket di kelas adalah yang pertama menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua membuat pekerjaan jauh lebih ringan. Nah, teman-teman silahkan ya perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar ruang kelas. Tetapi coba perhatikan teman-teman bagaimana keadaan ruang kelas tersebut. Sangat disayangkan sekali bukan? Nah, di sana terlihat banyak sekali sampah, kemudian bangku dan meja yang tidak tertata rapi, kemudian tanaman atau pot bunga yang berserakan, kemudian buku yang berserakan di bawah, tergeletak di bawah. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman keadaan kelas yang kotor ini. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana pendapat teman-teman mengenai gambar tersebut? Tidak rapi bukan? Nah, di sini Miss akan perlihatkan gambar lagi kepada teman-teman. Di sini ada terdapat 3 gambar. Nah, gambar yang pertama, gambar apa teman-teman? Iya, gambar Anton yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang kedua, iya betul tadi, ruang kelas yang sangat kotor, tidak rapi, berantakan, dan banyak sampah berserakan di dalamnya. Gambar yang ketiga, nah di sini Anton, Made, Ratna, dan teman-temannya sedang melakukan piket kelas ya, sedang membersihkan kelas
bersama-sama. Nah, menurut teman-teman, bagaimanakah gambar nomor 1? Apakah menunjukkan perilaku yang baik dan harus kita tiru? Nah, bagaimana yang nomor 2? Gambar nomor 2 ini. Dan bagaimana pula gambar yang nomor 3? Apakah perlu kita tiru? Nah, gambar nomor 1 adalah perbuatan yang baik yang harus kita contoh dan kita tiru. Karena membuang sampah pada tempatnya salah satu sikap yang baik, ya, yaitu menjaga kebersihan di sekolah, ya. Yang nomor 2 bagaimana? Tidak baik ya teman-teman. Kita tidak boleh meniru, membiarkan kelas kotor begitu saja. Nah, jika kita melihat kelas yang kotor, kita sebaiknya segera merapikan dan membersihkannya, agar ketika kita belajar, suasana kelas terasa nyaman dan enak untuk belajar. Lalu bagaimana yang ketiga? Nah, yang ketiga ini adalah perbuatan baik, yaitu piket kelas secara bersama-sama. Nah, ini adalah perbuatan baik yang harus ditiru ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, kebersihan pangkal kesehatan. Bagaimana ya cara membuat sekolah kita bersih? Nah, teman-teman, pernahkah kamu mendengar pepatah kebersihan adalah pangkal kesehatan? Apa ya maksudnya? Nah, itu adalah pepatah teman-teman, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, pepatah di atas artinya adalah kebersihan adalah peran utama hidup sehat. Hidup bersih menjauhkan kita dari penyakit. Untuk itulah kita harus menjaga kebersihan makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Hidup bersih dan sehat sudah diajarkan sejak dini. Misalnya membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga mencuci tangan sebelum makan. Nah, itu dia tadi teman-teman. Kebersihan pangkal kesehatan itu adalah pepatah yang artinya kita harus selalu hidup bersih. Karena jika kita melakukan kebiasaan baik yaitu hidup bersih, maka tubuh kita pun akan sehat. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik yaitu seperti mencuci tangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan kelas, membersihkan rumah. Nah, itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang memiliki sikap hidup bersih. Yang artinya teman-teman, apabila kita hidup bersih, tentunya kita akan sehat. Nah, tapi sebaliknya, jika misalnya kita tidak memiliki kebiasaan hidup bersih, jorok, kemudian tidak peduli dengan kebersihan, nah maka itu akan menimbulkan datangnya penyakit teman-teman ya. Maka dari itu kita harus selalu hidup bersih dan sehat ya. Dari tempat tinggal, makanan, pakaian, itu harus selalu kita jaga kebersihannya. Agar apa? Agar kita hidup sehat. Bayangkan kalau misalnya kelas kita, rumah kita kotor. Nah, tentunya tidak sehat bukan? Iya, betul ya. Banyak hewan-hewan berpenyakit datang kepada kita. Betul tidak? Akhirnya kita tertular penyakit. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena kebiasaan kita yang tidak bersih. Maka dari itu teman-teman, mulai sekarang biasakanlah kita untuk selalu hidup sehat. Nah, teman-teman, silakan teman-teman simak gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan salah satu gambar bangun datar. Bangun datar apakah ini? Ya, ini adalah bangun segitiga, di mana segitiga mempunyai 3 sisi, yaitu 1, 2, dan 3. Ya, teman-teman hebat. Segitiga
segitiga mempunyai 3 sisi. Sisi itu adalah garis batas dari bangun datar. Nah, pada segitiga terdapat 3 sisi. Kemudian, ada berapakah titik sudut segitiga? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Titik sudut segitiga di sini kita tuliskan dengan huruf A, B, C. Ya, artinya adalah setiap garis batas bertemu dengan garis batas lainnya membentuk titik sudut. Nah, pada segitiga ini memiliki 3 titik sudut. Bangun datar selanjutnya adalah segi 4.